Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih pada pagi hari ini, hari yang sangat indah, di mana kami bisa bersekutu dengan Engkau. Kami bersyukur bisa melihat karya-karya-Mu yang ajaib setiap hari di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau tidak pernah melupakan kami. Engkau tidak pernah lalai di dalam menjaga, melindungi, memberkati dan mencukupi kehidupan kami. Engkau juga sudah menyelamatkan kami lewat kematian anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus di atas kayu salib yang telah menebus dosa kami. Kami sangat bersyukur pada pagi hari ini kami diperkenankan untuk beribadah, bersekutu dan memuliakan Engkau. Tuhan, tiba waktunya kami akan mendengarkan firman-Mu, berbicaralah kepada kami. Kami rindu dan haus akan kebenaran. Biarlah kami yang lapar dan haus akan kebenaran boleh dipuaskan dan dikenyangkan. Kami pulang dengan sukacita, damai sejahtera. Berkat-berkat dari Tuhan kami bawa ke dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan pemberitaan firman ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Saudara kasih Tuhan. Shalom semuanya. Puji Tuhan. Senang sekali pada pagi hari ini bisa hadir dan menyampaikan firman Tuhan di tengah Bapak Ibu sekalian. Dan pada pagi hari ini kita akan tetap membahas tema yang diberikan oleh Bapak Gembala di bulan Juli, yaitu iman di tempat kerja. Dan pada pagi hari ini saya ingin mengajak kita melihat kebenaran firman Tuhan yang ingin saya angkat pada pagi hari ini dari kitab Daniel. Kita akan buka kitab Daniel pasal 1. Daniel pasal 1. Kita baca ayat 19 sampai 20. Daniel pasal 1 ayat 19 sampai yang kedua. Daniel pasal 1 ayat 19 sampai 20. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Raja bercakap-cakap dengan mereka, dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Maka bekerjalah mereka itu pada raja. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian, yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang dan semua ahli jampi di seluruh kerajaan. Kita lompat Daniel pasal 2 ayat 48 sampai 49. Daniel pasal 2 ayat 48 sampai ayat 49. Baik, sudah dapat, kita akan baca bersama-sama sekali lagi Daniel pasal 2 ayat 48 sampai 49. Lalu raja memuliakan Daniel, dianugerahinya lah dengan banyak pemberian yang besar, dan dibuatnya dia menjadi penguasa atas seluruh wilayah Babel dan menjadi kepala semua orang bijaksana di Babel. Atas permintaan Daniel, raja menyerahkan pemerintahan wilayah Babel itu kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego, sedang Daniel sendiri tinggal di istana raja. Kita lompat lagi pasal 3 ayat 30. Daniel pasal 3 ayat yang ke-30. Daniel pasal 3 ayat 30 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Dan kita lompat lagi Daniel pasal 6. Daniel pasal 6 ayat 26 sampai 28 di Alkitab elektronik, dan di Alkitab buku ayat 27 sampai 29. Daniel pasal 6 ayat 26 sampai 28 di Alkitab elektronik, tetapi ayat 27 sampai 29 di Alkitab buku. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai orang harus takut dan gentar kepala adalahnya Daniel, sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkeraman singa-singa
Dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Kores orang Persia itu. Iman di tempat kerja. Saudara, Adam dan Hawa diciptakan dengan salah satu tujuannya adalah untuk bekerja mengolah Taman Eden. Itu salah satu tujuan Tuhan pada awalnya menciptakan Adam dan Hawa, yaitu untuk bekerja mengolah Taman Eden. Bekerja adalah kewajiban setiap orang, kecuali kalau sakit tidak mampu bekerja lagi, dan kalau sudah lansia, sudah pensiun, sudah tidak mampu bekerja karena sudah menua. Setiap orang wajib untuk bekerja. Di dalam kitab 2 Tesalonika, Rasul Paulus mengatakan demikian. 2 Tesalonika pasal 3 ayat yang ke-10 mengatakan begini. Dua Tesalonika pasal 3 ayat yang ke-10. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Ini kata Rasul Paulus, ini kata-kata yang sangat keras. Bagi orang yang malas dan tidak mau kerja, Rasul Paulus bilang, janganlah ia makan. Kalau orang gak mau bekerja, janganlah ia makan. Dulu saya pernah bekerja di Jakarta sebagai staf gereja selama 3 tahun. Dan gembala sidang saya ini adalah orang yang sangat keras dan sangat disiplin dalam bekerja. Jadi pernah dia marah dan menegur saya karena ada beberapa kesalahan saya lakukan. Dan dia bilang gini, Agustono katanya, sambil dia tunjuk-tunjuk perut saya, dia bilang, orang malas tidak layak hidup di muka bumi ini katanya. Dia bilang gitu. Waduh, sedap kata-katanya saudara ya. Orang malas tidak layak hidup di muka bumi, dia bilang. Orangnya sangat keras, luar biasa keras. Jadi maksudnya adalah kalau orang malas itu ada di muka bumi ini, biasanya cuma jadi beban gitu. Saudara yang kasih oleh Tuhan, jadi Alkitab dengan tegas mengatakan bahwa setiap orang, apalagi orang percaya, harus bekerja. Dan orang yang tidak bekerja jangan diberi makan, kecuali kalau sakit dan lansia, saya bilang tadi. Membahas tentang tema bekerja cukup penting saudara-saudara, sebab sepertiga waktu hidup kita dihabiskan untuk bekerja dan berada di tempat kerja. Sepertiga. Kita misalnya hidup sampai 90 tahun, 30 tahunnya bekerja, atau kita hidup sampai 60 tahun, 20 tahun waktu kita itu habis untuk bekerja. Dan ada orang yang bahkan sepertiga umurnya dihabiskan untuk persiapan bekerja. Kuliah misalnya sampai umur 30, S3 misalnya, baru terjun kerja. Bayangkan kalau dia mati umur 60, berarti separuh hidupnya, 50%-nya untuk kerja, untuk persiapan kerja, saudara. Jadi kalau dia tamat kuliah 25 misalnya, dia mati umur 60, berarti sepertiga hidupnya habis untuk persiapan kerja aja. Belum kerja itu baru persiapan. Saudara bayangkan. Jadi kalau kita bahas tema tentang bekerja, ini adalah tema yang cukup penting sebenarnya untuk disampaikan juga. Jadi pada pagi hari ini saya ingin mengajak kita untuk belajar akan firman Tuhan yang sudah diberikan tema oleh Pak Gembala ini. Saudara, mengapa bekerja itu sangat penting? Karena bekerja adalah pertama sarana untuk mendapatkan penghasilan agar kita bisa bertahan hidup di muka bumi ini. Itu yang pertama, sarana untuk mendapatkan penghasilan. Yang kedua, bekerja membuat manusia itu jadi sehat. Badannya bergerak, pikirannya itu ya dipakai ya, supaya tidak pikun dan sebagainya. Dengan bekerja kita menjadi sehat, kita menjadi inovatif, kita menjadi kreatif, dan kita menjadi produktif. Bayangkan kalau di muka bumi ini orang pada nggak bekerja semua, kita mau makan apa? Nggak ada yang ke ladang, nggak ada yang ke kantor, nggak ada yang buka toko, hancurlah dunia ini saudara. Jadi membuat manusia jadi kreatif, jadi inovatif, jadi sehat, jadi produktif, dan keberlangsungan hidup sampai hari ini bisa seperti ini karena ada orang-orang yang bekerja. Bekerja adalah sarana menunjukkan kesaksian iman kita juga. Kalau kita sebagai orang Kristen, bekerja adalah salah satu sarana kita untuk bersaksi, saudara. Saya memilih 4 tokoh pemuda di dalam Alkitab yang patut dijadikan contoh keteladanan dalam pekerjaan, yaitu yang kita baca tadi, Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, 4 orang itu tadi.
dijadikan contoh bagaimana kita bisa meneladani mereka di dalam bekerja. Kenapa saya pilih mereka 4? Karena yang pertama, mereka berhasil unggul dari pesaing dan mereka punya kedudukan tinggi walau sebagai orang asing di negeri orang. Kalau tadi kita baca ayat yang saya pilih bagaimana dikatakan Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego diberi kedudukan tinggi berulang-ulang. Jadi saya pilih mereka berempat ini sebagai contoh kita, karena itu tadi mereka adalah orang-orang yang cakap dan berhasil dalam pekerjaan, dan mereka juga berhasil menunjukkan iman mereka di tempat kerja. Dan kemudian saudara, bahkan kalau kita lihat tadi dalam Alkitab, jabatan Daniel di kerajaan Nebukadnezar adalah sebagai penguasa tertinggi, karena dia berhasil menafsirkan mimpi Raja Nebukadnezar. Dia setara seperti sekarang itu Perdana Menteri, kira-kira seperti itu. Dan di kerajaan Darius, Belshazzar dan Kores, dia adalah sebagai salah satu dari 3 pejabat tertinggi di dalam kerajaan. Jadi Daniel itu bekerja di pemerintahan 4 raja. Jadi pertama dia bekerja dengan Nebukadnezar, Belshazzar, kemudian kepada Darius, dan kepada terakhir Kores. Ada 4 raja yang memakai Daniel sebagai pejabat tingginya. Mau ganti raja, mau ganti presiden, berapa kali ganti pun dia tetap dipakai. Mantap Daniel ini. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, jabatan Daniel itu begitu tinggi dan selalu ditempatkan di tempat yang paling tinggi di sebuah kerajaan. Di kerajaan Darius, Belshazzar, Kores, dia tetap dipakai. Dan yang kedua, mengapa saya memilih keempat tokoh pemuda ini? Karena mereka berhasil menang dan mampu mengatasi setiap tantangan di dalam iman dan dalam pekerjaan. Di dalam pekerjaan mereka banyak dapat tantangan. Baru nyampai hari pertama aja sudah dapat tantangan, yaitu makanan persembahan berhala yang mereka tolak itu tadi. Dan mereka berhasil melewati itu. Daniel masuk gua singa karena difitnah, dan kemudian karena dia imannya itu tadi, dia masuk gua singa. Dan kemudian Sadrak, Mesak, Abednego juga dimasukkan ke dalam api yang panas, dibakar hidup-hidup, tapi tidak apa-apa. Jadi mereka berhasil melewati semua tantangan di dalam pekerjaan dan mereka jadi pemenang. Dan yang ketiga, mengapa saya pilih 4 pemuda ini? Walau rajanya berganti 4 kali, Daniel saking hebatnya kualitas kerjanya, kualitas pribadinya, dia selalu dipakai dan diberi kedudukan tinggi. 4 kali pergantian raja di 2 kerajaan berbeda. Jadi 4 raja ini 2 kerajaan yang berbeda. Jadi pertama itu di Babel, Nebukadnezar, Belshazzar. Kemudian yang kedua itu di Persia. Karena Nebukadnezar ditaklukkan, Babel hancur, ganti kerajaan baru Persia. Jadi dia pindah ke Persia dan juga dipakai lagi. Jadi 2 kerajaan, Babel dan Persia, di bawah pemerintahan 4 raja, Daniel tetap dipakai bersama Sadrak, Mesak, dan Abednego. Hebat, luar biasa. Mau ganti negara, mau ganti raja, enggak peduli, Daniel tetap dipakai dan diberi kedudukan tinggi. Sri Mulyani aja cuma 3 presiden ya saudara-saudara ya. Sri Mulyani cuman pertama SBY, yang kedua Jokowi, yang ketiga Prabowo. Prabowo pun tidak selesai, cuma setahun. Entah sampai setahun enggak. Luhut juga begitu. Ya cuma beberapa presiden, cuma 1 atau 2 presiden begitulah ya. Tapi kalau Daniel 4 periode, 4 presiden, 2 kerajaan yang berbeda, dia dipakai. Hebat, luar biasa Daniel ini. Dari kisah Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego ini kita bisa belajar bagaimana bisa menunjukkan kualitas iman kita di tempat kerja. Berikut ini kualitas iman yang ditunjukkan Daniel dan kawan-kawan di tempat kerjanya. Kualitas iman yang ditunjukkan Daniel dan kawan-kawan di tempat kerjanya. Yang pertama, kualitas iman yang ditunjukkan oleh mereka adalah Tuhan tampak nyata terlibat dalam hidup dan pekerjaan mereka. Tuhan tampak nyata terlibat dalam hidup dan pekerjaan mereka. Dan kita lihat, kalau kita baca di dalam Alkitab, Daniel itu berdoa 3 kali sehari menghadap kepada Yerusalem, menghadap ke Yerusalem. Dan dia selalu bergantung kepada Allah. Dia selalu punya waktu untuk bersekutu dengan Allah. Itulah yang membuat begitu nyata campur tangan Tuhan di dalam pekerjaan Daniel. Ketika ada banyak tekanan dari sana sini, dari pesaing-pesaing. Ketika dia dimasukkan ke gua singa, Tuhan membela dia luar biasa sampai dia tidak dimakan oleh singa.
Demikian juga Sadrak, Mesak, dan Abednego mendapat pembelaan dari Tuhan karena mereka adalah orang-orang yang dekat dengan Tuhan, bergantung kepada Tuhan. Jadi saudara, untuk melibatkan Tuhan kita harus ada waktu untuk berdoa. Saya sarankan kepada kita sebelum kita pergi berangkat bekerja, berdoa dan bersekutu dulu dengan Tuhan. Kalau saudara punya waktu untuk berdoa dan bersekutu dengan Tuhan, saudara bergantung kepada Tuhan. Di sepanjang hari itu Tuhan akan memberikan hikmat kepada saudara untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang saudara lakukan sepanjang hari itu. Saya setiap pagi itu jam 5.15 pagi, pasti saya berdoa dulu sebelum saya berangkat bekerja buka toko. Dan itu memberi kekuatan kepada saya. Ada hikmat, ada kebijaksanaan, ada jalan keluar yang selalu Tuhan berikan di dalam setiap tantangan yang kita hadapi di dalam pekerjaan. Bahkan berkat-berkat Tuhan terus mengalir kepada kita kalau kita selalu bergantung kepada Allah. Biarlah Tuhan tampak nyata terlibat dalam hidup dan pekerjaan kita, saudara. Itu yang Daniel dan kawan-kawan lakukan. Sampai-sampai raja yang membuang mereka ke gua singa, membuang mereka ke pelaburan api berkata, Allahnya mereka ini betul-betul Allah yang hidup. Nampak nyata membela mereka. Ya. Jadi saudara yang kasih oleh Tuhan, bukti Tuhan tampak nyata dalam hidup Daniel dan teman-temannya adalah, pertama kita bisa lihat Daniel dan kawan-kawan tidak makan lauk pauk persembahan berhala dan cuma makan sayur saja. Tetapi mereka jauh lebih cerdas, 10 kali lebih cerdas dan lebih sehat daripada yang makan makanan persembahan berhala. Yang kedua, kita juga bisa lihat pembelaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Mereka dibuang ke gua singa, mereka dibakar dalam api, difitnah, dijebak, tapi tetap sebagai pemenang dan tidak celaka. Dan yang ketiga kita bisa lihat bagaimana Daniel bisa menafsirkan mimpi Nebukadnezar sehingga dia diberi kedudukan tinggi, saudara. Oleh sebab itu saudara, di dalam pekerjaan kita mari kita selalu melibatkan Tuhan dan biarlah Tuhan tampak nyata menyertai kita. Amin. Di dalam Yeremia pasal yang ke-17, Yeremia pasal yang ke-17, kita akan baca kitab Yeremia pasal yang ke-17. Kita baca mulai dari ayat 5. Kita baca bersama-sama. Ayat 5, 1, 2, 3. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Seperti itulah orang-orang yang mengandalkan Tuhan, orang-orang yang tidak mau mengandalkan Tuhan. Walaupun kita merasa kita sudah cukup ahli dalam bidang ini, kita merasa sudah cukup berpengalaman dalam bidang ini, kita sudah merasa cukup pandai di dalam bisnis ini, tetaplah mengandalkan Tuhan. Karena di dalam dunia ini tidak ada yang pasti, saudara. Pimpinanmu bisa berubah nanti, dimutasi, pindah yang baru, ganti yang baru. Yang baru belum tentu yang baik daripada yang kemarin. Dan kemudian keadaan bisnis sekarang itu bisa dalam sekejap berubah menjadi kacau, kita tidak tahu. Jadi kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita harus selalu bergantung kepada Allah agar Tuhan tampak nyata terlibat dalam hidup dan pekerjaan kita. Itulah yang dilakukan Daniel dan kawan-kawan, saudara. Jadi yang pertama kualitas iman yang ditunjukkan oleh Daniel adalah Tuhan tampak nyata terlibat dalam hidup dan pekerjaannya. Dan yang kedua, kita baca Daniel pasal 6. Daniel pasal yang ke-6. Kita baca ayat ke-4, Alkitab elektronik dan Alkitab bukunya ayat 5. Daniel pasal 6 ayat 4. 1, 2, 3. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau suatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak
ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Yang kedua, kualitas imannya yang ditunjukkan oleh Daniel dan kawan-kawan adalah mereka bekerja dengan integritas dan kejujuran. Dicari kesalahannya tidak ada. Apakah Daniel malas-malasan? Apakah Sadrak, Mesak, Abednego masuk kantor terlambat? Enggak ada. Apakah dia pulang lebih awal? Tidak ada juga, dia selalu pulang paling akhir. Apakah mereka korupsi? Tidak ada. Apakah mereka menggelapkan uang perusahaan? Tidak ada. Semuanya bagus. Apakah mereka terima sogokan? Tidak ada. Jadi dicari semua data-data kesalahan Sadrak, Mesak, Daniel, Abednego. Enggak ada satupun kesalahan. Tidak ada cacat, tidak ada celah. Jadi kita belajar di sini, kita bisa lihat bahwa kita harus menunjukkan kualitas iman di tempat kerja dengan bekerja jujur seperti Sadrak, Mesak, Abednego dan Daniel. Bekerja dengan integritas. Tidak ada cacat, tidak ada celah. Kita menjaga kualitas hidup kita, iman kita di tengah-tengah orang yang tidak percaya di lingkungan kerja kita. Amin, saudara. Mereka tidak pernah korupsi, mereka tidak menggelapkan dana, mereka tidak pernah bertindak asusila, mereka tidak pernah nakal, mereka tidak terima sogokan. Kalau jadi pedagang mungkin mereka ini adalah orang yang tidak sembarangan ambil untung. Mereka adalah orang yang menimbang dengan jujur, ya, timbang gula jujur, timbang minyak jujur gitu. Kira-kira kalau jadi pedagang. Dan bisa dipercaya, tidak menipu, jujur dalam keuangan. Musuh-musuh yang cari kesalahan mereka tidak bisa menjatuhkan mereka. Saudara, kalau kita suka bohong-bohong dan tidak jujur dalam bekerja, tamatlah riwayat kita, apalagi di kota Sekadau. Kalau saudara hidup di kota Sekadau ini, saudara bekerja dengan tidak jujur, bekerja dengan tidak ada integritas, maka tamatlah riwayatmu. Kenapa? Karena kota Sekadau ini kota yang kecil. Burung bersiul saja itu kedengaran dari balik dinding yang sana sampai sana, nanti dilaporkan orang semua ketahuan. Kalau saudara melakukan kesalahan dan itu fatal, seluruh kota akan tahu dan saudara akan jadi susah cari makan, saudara akan susah cari rezeki, saudara akan susah cari kerjaan di kota Sekadau yang kecil ini. Tamat riwayatmu. Maka oleh sebab itu saudara, bekerjalah dengan jujur, dengan integritas, bekerjalah dengan tulus seperti untuk Tuhan. Seperti Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, tidak ada celah sehingga orang tidak bisa menjatuhkan mereka. Saudara, saya setiap hari itu urusannya adalah hitung-menghitung di kalkulator. Orang belanja tempat saya itu tumpuk sini ada 20 macam barang nih. Ibu-ibu itu karena saking percayanya dengan saya, bukan saya sombong ya, enggak perlu nota ko, lajak aja ko katanya, sikat ya, langsung bantai hitung ya ko. Saya bilang notain ya, enggak usah katanya, tak tok tak tek tak tok tak tek tak tek tak tek. 80% orang yang berbelanja, 90% orang belanja tempat saya enggak pakai nota. Serahkan semuanya kepada saya, hidupnya itu diserahkan kepada saya, percaya kepada saya. 90% yang belanja enggak pakai nota. Jadi kalau saya mau jahat saudara, yang 10.000 saya ubah jadi 12, yang 12 saya ubah jadi 14. Dia kan enggak tahu, dia kan enggak lihat. Jadi belanjanya seharusnya itu 150.000, bisa saya ubah jadi 170.000 karena dia enggak lihat yang saya kotak-katek. Nih tek, nih tek, nih. Tapi selama 10 tahun saya berdagang, tiap hari mereka datang lagi dan percaya dan tidak pernah menemukan saya mencurangi mereka satu kali pun. Kadang-kadang mereka komplain, kok kayaknya ada yang gak kehitung katanya. Kita hitung ulang, bawa lagi, hitung ulang lagi. Sama hasilnya. Lalu saya bikin nota, sama hasilnya dengan yang saya tanpa nota. Jadi mereka hitung juga sendiri di rumah. Mungkin mereka cek lagi di rumah, mereka hitung sendiri, mereka udah tahu harganya kan. Dan sama juga dengan hasil yang saya hitung. Makanya mereka datang lagi besok, lusa datang lagi, bulan depan datang lagi. Kepercayaan itu sangat penting saudara. Ketika kita sudah tidak bisa dipercaya oleh pelanggan kita,
tamat riwayatmu. Kamu mau dagang apa aja, bisnis apa aja, semuanya nggak ada guna. Pasti gagal karena orang nggak percaya. Modal hidup kita bukan duit segunung untuk bikin usaha. Modal kita adalah kepercayaan orang-orang. Nama baik kita itu adalah taruhannya. Kalau kita nama baik sudah rusak, maka susah saudara-saudara. Apalagi kota kecil seperti kota Skadau ini. Hancur lebur semuanya. Oleh sebab itu Amsal pasal 22 ayat 1 mengatakan begini. Amsal pasal 22. Amsal pasal 22 ayat 1 mengatakan begini. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Kata Alkitab, nama baik lebih baik daripada kekayaan yang besar. Apa gunanya kamu kaya, tapi cara kayanya itu merusak hidup banyak orang. Apa gunanya kamu kaya, ujung-ujungnya kamu masuk penjara. Lebih baik nama baik kita dijaga dan itu lebih berharga daripada kekayaan besar. Itulah kekayaan terbesar. Waktu kita mati, kuburan kita itu didatangin orang dan mereka lihat kuburan kita dan mereka bilang, ini orang jujur, ini orang baik. Itu yang terbaik. Ini orang yang berintegritas. Ini orang yang takut Tuhan. Namanya baik, harum. Tidak ada catatan buruk di situ. Maka saudara, itu yang lebih berharga daripada kekayaan besar. Kata Alkitab. Kalau kamu bekerja dengan tidak jujur, Tuhan akan membiarkan kamu dipermalukan. Ingat baik-baik saudara ya. Kalau kamu bekerja dengan tidak jujur, Tuhan akan membiarkan kamu dipermalukan. Apabila kamu benar di hadapan Allah dan telah bekerja dengan jujur seperti Sadrak, Mesak, Abednego dan Daniel, maka Tuhan akan bela kamu habis-habisan. Walau kamu dibuang ke gua singa, Tuhan bela, enggak sampai dimakan. Walau kamu dibuang ke dalam dapur api, kamu enggak akan hangus terbakar. Artinya segala tantangan apapun, kejahatan orang apapun terhadap saudara, kalau saudara bekerja dengan jujur, tanpa cacat, tanpa celah, saudara akan dibela Tuhan habis-habisan. Tapi kalau saudara bekerja dengan tidak jujur, mungkin Tuhan akan biarkan kamu merasakan akibatnya. Apa yang kamu tabur, itu yang akan kamu tuai. Kita bisa lihat contoh di dalam Alkitab bagaimana Tuhan tidak pernah berjanji. Saya bahas di Thomas beberapa minggu ini tentang janji-janji Tuhan. Tetapi ada hal yang tidak dijanjikan Tuhan. Yaitu apa? Tuhan tidak pernah berjanji membela kita, melindungi kita dari kejahatan yang kita lakukan. Ketika kita melakukan sebuah kejahatan dan dosa, Tuhan tidak pernah berjanji akan melindungi kita. Kita bisa lihat contoh Alkitab, ada banyak contoh. Daud misalnya. Ketika dia jatuh dalam perzinahan, dia membunuh orang, dia merancangkan pembunuhan. Apa yang terjadi? Anak yang dilahirkan, anak pertama yang dilahirkan dari hasil perselingkuhannya, mati. Dan Tuhan biarkan itu terjadi. Sebagai pelajaran berharga untuk Daud. Dan Daud bertobat gara-gara itu. Dan kemudian apa lagi? Simson, kita bisa lihat contoh Simson. Simson itu nabi Tuhan. Dari kandungan ibunya udah dipilih, bukan kaleng-kaleng. Diberi kekuatan yang luar biasa. Dia sendiri bisa mengalahkan 1000 orang. Berkelahi dengan tangan kosong bisa mengalahkan 1000 orang. Kalau ada ring tinju di Las Vegas itu, lawan siapapun terpelanting. Itu mungkin ada panitia yang berani terima Simson. Kalau tanding tinju pasti menang. Begitu hebat, begitu kuat. Tapi hidup Simson hancur lebur. Acak-acakan. Hidup Simson tidak tertib. Kawin cerai dengan orang Filistin yang merupakan musuh. Tugasnya sebenarnya adalah mengembalakan, tugasnya adalah membawa umat Tuhan tuh dekat dengan Tuhan sebagai seorang nabi. Tapi dia kerjanya apa? Kumpul kebo dengan cewek Filistin. Dan yang terakhir dia kena batunya. Dia terpikat sama Delilah. Delilah disogok dan disuruh oleh raja-raja Filistin untuk cari kelemahan Simson. Awalnya dia bohong sama Delilah, tapi ujung-ujungnya karena rayuan Delilah begitu maut, begitu kuat rayuannya. Simson, kalau kamu nggak kasih tahu lagi kelemahan kamu, terakhir kali saya tanya sama kamu, kamu nggak kasih tahu, aku tinggalkan kamu, kita putus. Simson, aduh janganlah Delilah. Simson takut diputusin sama Delilah.
Bayangkan saudara, seorang nabi yang seharusnya kerjaannya adalah di rumah Tuhan, memberitakan firman, membawa orang dekat dengan Tuhan. Kerjaannya kumpul kebo, pacaran-pacaran. Lalai dia di dalam pekerjaannya. Tidak mengerjakan tugas yang Tuhan berikannya dengan baik. Apa yang terjadi? Dia diberitahukannya kelemahannya, yaitu rambutnya tidak pernah dipotong. Dan Delila cari kesempatan. Ketika Simson tidur, digunting semua rambutnya dan Simson menjadi botak, hilang kekuatannya. Dan Tuhan biarkan. Kesalahan dan dosa yang Simson lakukan, Tuhan biarkan. Dan dia mengalami akibatnya. Apa yang terjadi? Orang-orang Filistin datang menyekap, menangkap Simson ketika dalam keadaan botak, rambutnya tidak punya tenaga lagi. Tuhan biarkan tenaganya diangkat Tuhan, kekuatannya diangkat Tuhan, dan dia menjadi lemah. Matanya dicungkil, dimasukkan ke dalam penjara, dijadikan bahan ejekan dan lawakan setiap tahun. Tuhan biarkan itu terjadi. Tuhan tidak membela Simson. Kenapa? Karena dosa, kesalahan, dan kelalaian Simson. Di dalam pekerjaan kita, demikian juga kalau kita bekerja dengan tidak jujur, kalau kita tidak punya integritas, kita banyak melakukan dosa-dosa di dalam pekerjaan kita dan kehidupan sehari-hari dan tidak menunjukkan kualitas iman. Saudara ingat, Tuhan tidak pernah berjanji akan melindungi engkau. Tuhan akan biarkan kamu merasakan akibatnya supaya kamu bertobat. Kalau Tuhan bela, Tuhan lindungi. Kamu bikin kesalahan, kamu bikin dosa, kamu korupsi, Tuhan lindungi. Hancur kamu, masuk neraka kamu nanti. Maka Tuhan biarkan kamu, entah masuk penjara kah, entah disita semua harta bendanya kah. Dan Tuhan biarkan itu terjadi. Tapi kalau kamu bekerja dengan jujur, takut akan Tuhan, punya kualitas iman yang baik, kamu pertahankan iman dalam keadaan sulit, maka Tuhan akan bela kamu habis-habisan. Seperti Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Tuhan akan lindungi kamu habis-habisan. Sampai berapa ratus ekor singa pun gak bisa makan kamu. Tuhan akan lindungi habis-habisan. Saudara harus ngerti prinsip ini ya. Jadi sehingga kita harus belajar untuk mempertahankan integritas, kejujuran di dalam pekerjaan kita. Itu contoh yang sangat baik sekali yang harus kita teladani dari kehidupan Daniel dan kawan-kawan. Dan yang ketiga, kualitas iman apa yang ditunjukkan oleh Daniel dan kawan-kawan tempat kerja? Yang ketiga, mereka menghasilkan kualitas kerja yang baik. Jadi ketika mereka bekerja dengan sungguh-sungguh, mereka bekerja dengan baik, mereka bekerja dengan segenap hati, dengan sekuat tenaga, sehingga menghasilkan kualitas kerja yang baik, dan mereka bisa melakukan apa yang tidak bisa dilakukan orang lain. Sehingga sampai 4 kali ganti raja pun di 2 negara yang berbeda, bayangkan. 2 negara yang berbeda, 4 kali ganti presiden, tetap mereka dipakai dengan kedudukan yang sangat tinggi. Kenapa? Karena mereka memiliki kualitas kerja yang memuaskan di atas rata-rata orang lain. Bandingkan dengan Sri Mulyani yang cuma 3 kali ganti presiden, dan presiden yang ketiga pun enggak selesai. Padahal udah hebat loh Sri Mulyani. Ya. Wiranto cuma 2 presiden. Dan pejabat-pejabat lain paling kuat 2-3 presiden. Itu pun ada yang tidak selesai, di reshuffle. Tetapi Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego sangat hebat saudara. Kualitas kerjanya sangat memuaskan raja. Menyedihkan sekali, banyak orang Kristen yang hasil kerjanya selalu tidak memuaskan atasannya, kliennya, atau konsumennya. Orang yang menggajinya selalu merasa rugi. Biasanya ada tipe pekerja yang kita sering temukan di dalam kehidupan sehari-hari. Tipe yang pertama, sekedar bekerja, jangan sampai dipecat. Kerja cuma sekedar aja, masuk, jangan sampai dipecat. Datang terlambat, kerjanya juga lambat, banyak buang-buang waktu, jarang masuk, tidak merasa memiliki. Orang hanya segan, tidak memecatnya karena segan dan hanya karena kasihan, maka nggak dipecat. Kita nggak boleh seperti itu saudara. Bekerja hanya sekedar, jangan sampai dipecat. Itu bukan standar kualitas orang Kristen. Yang kedua, ada tipe yang kedua adalah baik tidak juga, tapi buruk juga tidak. Ada juga yang begitu yang kedua. Dia tidak terlalu baik dan tidak juga terlalu buruk, sedang-sedang saja. Datang kerjanya waktunya mepet-mepet.
pulang juga mau paling awal, tapi datang sih dia, kerja nggak ada inisiatif, tidak berinovasi, tidak berusaha meningkatkan kemampuan, ya seperti air mengalir aja gitu-gitu aja. Tidak ada kemajuan yang signifikan di dalam perusahaan yang tempat dia bekerja. Dia tidak ada andil apa-apa, dia hanya ikuti saja, sedang-sedang saja. Itu tipe yang kedua. Perusahaan mau untung atau rugi bodo amat, yang penting terima gaji. Nah, itu yang tipe yang kedua. Dan ada tipe yang ketiga, dia sangat rajin, dia selalu bekerja sepenuh hati, dia seolah merasa perusahaan itu miliknya sendiri, dia bekerja dengan sepenuh hati. Dia datang awal-awal dan dia ikut memikirkan masalah-masalah yang ada di dalam perusahaan itu. Dia coba mencari solusi, dia sangat mendukung bosnya, sehingga bosnya sangat suka. Kalau saya paling suka ini tipe yang ketiga. Saya paling suka kalau dapat karyawan yang dia merasa itu usahanya juga punya dia gitu, sehingga dia bekerja dengan rajin dan benar-benar. Saya paling suka. Nah saudara, harusnya kita itu menjadi seperti itu di dalam dunia kerja. Jangan hanya bekerja agar jangan sampai kena pecat. Aduh, standarnya rendah sekali. Ujung-ujungnya saudara nggak akan pernah dapat promosi, saudara tidak akan pernah naik jabatan, saudara tidak akan pernah dapat kenaikan gaji. Ujung-ujungnya yang menerima akibatnya kamu sendiri, ruginya kamu sendiri, saudara. Ya, tapi kita belajarlah bekerja untuk rajin, berinovasi, bekerjalah dengan sepenuh hati, seperti punya milik sendiri walaupun perusahaan itu bukan punya kita. Bagaimana caranya supaya punya kualitas kerja yang baik, saudara? Yang pertama kita harus terus belajar. Yang kedua kita minta kemampuan dari Tuhan. Tuhan bisa kasih hikmat dan kemampuan. Dan yang ketiga kita harus punya motivasi bekerja seolah-olah bekerja seperti untuk Tuhan. Seperti Kolose pasal 3 ayat 3, apapun yang kamu kerjakan seperti untuk Tuhan, itu motivasinya. Maka kamu bisa menghasilkan pekerjaan yang bagus kalau motivasinya seperti itu. Selalu beri yang terbaik. Pengkhotbah, di dalam Pengkhotbah pasal 9 ayat 10 mengatakan begini. Pengkhotbah pasal 9, kita baca ayat yang ke-10. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan dan hikmat dalam dunia orang mati. Kemana engkau akan pergi? Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu, kamu kerjakan apapun, tugas apapun yang diberikan oleh atasanmu, kerjakanlah dengan sekuat tenaga. Bahasa Inggrisnya apa? All in, all out. All out, ya, habis-habisan, ya. All in itu masuk ya, all out. Habis-habisan, pokoknya sikat, bantai, kerjakan sekuat tenaga. Jangan menahan-nahan, jangan perhitungan-perhitungan tenaga. Beri yang terbaik. Apapun yang dijumpai tanganmu, kerjakan dengan sekuat tenaga. Ini kalau kita menaati Alkitab, pasti saya percaya saudara akan berhasil semua dalam kehidupan pekerjaan saudara. Karena Alkitab sudah memberi tuntunannya, sudah memberitahu bagaimana cara bekerja. Dan yang kelima, di dalam pekerjaan supaya kita menghasilkan pekerjaan yang bagus, kita harus profesional. Walaupun kita itu kelelahan, apa yang bikin orang gak profesional kerja itu adalah kelelahan. Udah jam 8 malam, toko udah mau tutup, mata udah ngantuk kalau macam saya itu. Itu kalau mau ngelayani orang belanja itu berat rasanya. Mau tersenyum itu udah gak bisa, saudara-saudara, sebenarnya. Tapi saya harus profesional. Ketemu ibu yang cerewet, walaupun saya kelelahan luar biasa, saya ngantuk ngeladenin mereka yang cerewetnya luar biasa, saya tetap bersenyum karena saya harus profesional. Kelelahan bisa membuat kita nggak profesional. Kita asal-asalan aja ngeladenin orang lain, orang datang, apa lagi, siapa lagi, cepat, dah, apa lagi, dah. Jadi saudara, walaupun kamu kelelahan, profesional, tetap kerjakan yang terbaik, layani dengan baik orang yang ada di hadapan saudara. Amin. Apalagi bikin orang itu enggak profesional biasanya apa, saudara? Biasanya yang bikin orang enggak profesional adalah gaji terlalu kecil. Bos ngasih gaji cuma 20.000 sehari. Main
buang-buang. Kecil gajinya. Ngopi lo, rokok lo, santai lo. Gaji mana sesuai, bah. Enggak profesional. Biarpun gajimu kecil, kerjakanlah dengan sekuat tenaga. Hasilkan pekerjaan berkualitas. Nanti bos lihat, orang ini dikasih gaji kecil, kerjanya sungguh-sungguh. Apalagi gaji besar. Wah, ketika dia enggak masuk karena dia sakit, wah kelimpungan. Babak belur saya yang kerjakan sendirian dan karyawan-karyawan yang lain. Wah, ini orang ini penting sekali di perusahaan ini. Nanti gaji saudara akan dinaikkan. Percaya kata saya. Mencari karyawan yang kualitas kerjanya bagus itu seperti mencari intan dan permata di dalam tanah yang berjuta-juta ton, saudara. Zaman sekarang. Kalau saudara berhasil ditemukan oleh mereka, kualitas intan dan permata, saudara akan ditahan habis-habisan, jangan sampai keluar. Dikasih kenaikan gaji terus. Jadi saudara-saudara walaupun gaji kecil, profesional, kerjakanlah tetap seperti untuk Tuhan. Tetap profesional. Amin. Misalnya juga kalau misalnya yang bikin orang tidak profesional adalah dia nggak suka dengan pekerjaan itu sebenarnya. Dia masuk kantor, bosan kerjaan kayak gini di kantor. Gini terus ngetik surat, tek. Nggak suka deh pekerjaan itu. Sehingga apa? Sembarangan sikat aja yang penting jadi. Saya jujur saudara, jadi pedagang saya nggak suka sebenarnya. Terpaksa saya jadi pedagang, nggak ada kerjaan lain. Kalau disuruh memilih lahir sebagai apa pekerjaan yang saya suka, sepak bola, jadi pemain sepak bola. Kalau tidak, jadi pelatih sepak bola, itu impian saya. Kalau tidak, jadi pemain musik, itu impian saya. Tapi bukan itu bidang saya sekarang. Sekarang saya jadi pedagang. Saya nggak suka saudara. Saya buka toko setiap hari, saudara pikir saya suka ke pedagang dan saya melalaikan ibadah, keluarga, Pak. Saudara pikir saya suka? Sangat tidak suka. Mual saya di toko itu kadang-kadang rasanya, bosan saya. Apalagi ketemu ibu-ibu saudara. Ko beli telur, buka baru, satu ikat dibuka. Tahu-tahu diambil, buka baru, berapa biji? 3 biji saudara-saudara. Iya, astaga naga. Dan dalam keadaan yang sangat lelah jam 8 malam itu seperti itu saudara. Saudara bayangkan, rasanya darah saya mendidih. Dari ujung kaki sampai ujung rambut sudah mendidih saudara. Ibu ini mau saya usir saja rasanya. Memang keterlaluan dia. Tetapi saya harus profesional. Saya hanya bisa tersenyum. Apalagi ibu, terima kasih ibu sudah belanja di sini. Profesional walaupun saudara kelelahan, walaupun saudara gaji kecil, walaupun saudara enggak suka dengan pekerjaan itu, membosankan. Dan kelakuan konsumen saudara bikin saudara mual. Bikin kepala saudara pusing 7 keliling. Saudara harus layani mereka dengan baik. Tersenyum kepada mereka. Profesional. Amin. Kalau kamu profesional, kamu akan menghasilkan pekerjaan yang berkualitas. Orang akan puas dengan pelayanan saudara. Percayalah, kamu akan naik daun, saudara. Kamu akan berhasil. Di dalam pekerjaan apapun yang kamu tekuni, kalau kamu profesional, kamu pasti berhasil. Sebenarnya ada 90% manusia di muka bumi ini menurut saya. 90% manusia di muka bumi ini kalau mau jujur, tidak ada yang suka dengan pekerjaannya hari ini. Benar nggak? Kecuali mungkin pemain musik, pasti senang saya jadi pemain musik. Pemain sepak bola, mereka mengerjakan pekerjaan yang mereka sukai dan menghasilkan uang. Di luar daripada itu rata-rata itu rutinitas saja. Terpaksa bekerja. 90% manusia di muka bumi ini tidak suka dengan pekerjaannya kalau mau jujur, termasuk saya. Saya terjebak dengan pekerjaan yang saya tidak sukai setiap hari. Tapi walaupun begitu, apakah itu alasan bagi kita untuk tidak profesional? Kerja enggak semangat, kerja muka muram-muram, orang datang. Apalagi? Cari siapa? Tidak ada. Aduh saudara, nggak bisa begitu. Walaupun gajimu kecil, walaupun itu yang kamu kerjakan kamu nggak suka, kamu harus profesional. Layani dengan baik.
Kerjakan dengan sepenuh hati. Nanti Tuhan akan memberi upah. Amin, saudara. Ya saudara kasih Tuhan. Seperti itulah kenyataan hidup yang harus kita hadapi di muka bumi ini. Kita bekerja di dalam bidang yang kita tidak sukai, tapi kita harus profesional. Jangan bekerja asal-asalan sehingga membuat orang lain kecewa, dan jangan sampai mereka jera bekerja sama dengan kita. Biarkan, dan terakhir, kalau kita mau menghasilkan kualitas pekerjaan yang bagus, biarkan orang lain yang menilai hasil kerja kita. Jangan penilaian itu berasal dari kita. Kalau kita mau menghasilkan pekerjaan yang bagus, biarkan orang lain yang menilai. Kerjaanmu udah beres atau belum? Itu menilai, itu atasan kita, bukan diri kita. Kita merasa udah beres, tapi kalau dia bilang belum beres, penilaian itu harus dari dia, bukan dari kita. Nah itu kualitasnya baru top. Kalau bosmu sampai bilang, mantap Agustono, itu baru pekerjaanmu beres. Kenapa saya bisa seperti tahu begini? Bapak Gembala Sidang saya di Jakarta yang ngasih tahu saya, Agustono, pekerjaan kamu itu baru selesai katanya, kalau saya menganggapnya sudah selesai. Kalau saya sudah puas dengan hasil kerjamu baru selesai. Katamu sudah selesai, katamu udah beres, itu belum beres. Kalau saya bilang belum beres, walaupun menurutmu udah beres. Contoh, cuci WC misalnya, udah kita sikat lantainya bersih pakai Fixal segala macam, gayung-gayungnya juga udah disikat. Saya kalau cuci WC bisa diadu saudara dengan saya, gayungnya, baknya. Saya mantan pencuci WC, 1 hari 6 WC saya kerjakan, saya cuci setiap hari di Jakarta 3 tahun. Mau adu cuci WC dengan saya, boleh tes. Dan banyak orang yang gak sadari sarang laba-labanya di atas itu. Pernah saya disuruh cuci WC, saya rasa udah mengkilat semua, saya lupa lihat ada sarang laba-laba di atas. Dia bilang, Agustono, kerjaan kamu belum beres. Apa yang belum beres Pak? Saya bilang, saya rasa udah mengkilat. Lihat di atas itu. Baru dia bilang kalimat yang sangat legendaris ini kepada saya, Agustono, pekerjaanmu belum beres kalau saya menganggapnya belum beres. Penilaian itu ada di tangan saya. Wah, kalimat legendaris. Jadi kalau saudara bekerja, saudara itu jangan menilai sendiri, biarkan orang yang nyuruh saudara yang menilainya. Kalau saudara bertukang misalnya ngerjakan rumah orang, biarkanlah orang yang nyuruh saudara itu sampai dia bilang, aku puas dengan pekerjaanmu, baru beres pekerjaan saudara. Jadi kalau dia bilang, kok ini kurang, kok itu kurang, kok ini belum, kok ini, itu saudara kerjanya belum beres. Lain waktu dia nggak akan suruh saudara lagi. Tertutuplah pintu berkatmu. Amin. Amin. Seperti itu kualitas dan standar kita sebagai orang percaya di dalam bekerja, saudara. Jadi kalau saudara punya ini semua, kalau saudara punya kualitas-kualitas ini seperti Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego ini, saudara akan sukses dan menjadi berkat di lingkungan kerjamu. Kamu mau kerja apapun pasti kamu akan berhasil. Kamu mau jadi pedagang, kamu mau jadi pejabat kah, di pemerintahan kah, guru kah, tukang kah, petani kah, kamu akan berhasil kalau kamu punya kualitas ini. Amin. Itulah kualitas yang dimiliki oleh Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Dan yang keempat, saudara yang kasih oleh Tuhan, kualitas iman apa yang ditunjukkan oleh Daniel dan kawan-kawannya di tempat kerja mereka? Mereka memberi pengaruh positif. Karena ada Daniel dan kawan-kawan yang berhasil menjadi pejabat yang baik di kerajaan Babel dan Persia, maka rakyat Israel selama masa pembuangan, ketika ada Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka bisa hidup dengan aman dan damai. Walaupun di negeri orang, mereka itu tidak ditekan habis-habisan, dianiaya habis-habisan. Kenapa? Karena ada Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego sebagai pemimpin tertinggi, mereka akan bikin kebijakan-kebijakan yang menguntungkan orang-orang Israel. Raja pun kalau mau menekan orang Israel, mereka segan dengan Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Karena mereka punya pengaruh, mereka bisa bikin kebijakan-kebijakan yang menguntungkan orang-orang Israel walaupun di negeri orang. Jadi mereka itu menjadi berkat dan memberikan pengaruh positif kepada bangsanya dan juga kepada bangsa di mana mereka bekerja sebagai orang asing. Saudara, seharusnya di tempat kerja ketika kita datang bekerja,
kita harus memberi pengaruh positif di dalam tempat kerja kita. Kehadiran kita seharusnya di tempat kerja itu seharusnya membawa semangat, membawa sukacita, membawa damai, membawa keceriaan, membawa cahaya kehidupan. Bukan sebaliknya membawa kesuraman, kita datang lalu tiba-tiba tegang. Kita datang tiba-tiba jadi suram. Kita datang tiba-tiba ada konflik, kita ngadu sana ngadu sini lalu orang jadi konflik. Ada perkelahian, ada fitnah, ada iri, ada dengki, ada gosip, perkataan negatif yang mematahkan semangat teman-teman kita. Jangan sampai kita datang ke tempat kerja, kita menjadi racun, saudara. Tapi kita datang menjadi orang yang membawa cahaya terang. Kita datang menjadi orang yang membawa keceriaan, membawa damai, membawa sukacita. Ketika kita bekerja di tempat itu, orang merasa suka, merasa nyaman bekerja sama dengan kita. Harusnya seperti itu. Amin, saudara. Karena kita anak Tuhan, seharusnya orang di sekeliling kita suka bekerja sama dengan kita. Bila kita hadir, kehadiran kita membuat orang di sekeliling kita menjadi nyaman untuk bekerja. Bukan sebaliknya. Dan kita menjadi racun di tempat itu. Dengan si ini tidak bertegur, dengan si itu tidak bertegur. Dengan atasannya enggak cocok dan sebagainya. Kita harus bisa beradaptasi, saudara. Nah, saudara-saudara Tuhan, itulah kualitas iman yang ditunjukkan oleh Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego di tempat kerja mereka. Yaitu yang pertama, Tuhan tampak nyata terlibat dalam hidup dan pekerjaan mereka. Yang kedua, saudara-saudara Tuhan, mereka bekerja dengan jujur dan berintegritas dan tidak ada cacat celah dalam pekerjaan mereka. Mereka itu menghasilkan kualitas kerja yang sangat baik dan memuaskan sehingga mereka tetap dipakai di dalam pemerintahan 4 raja 2 negara yang berbeda. Mantap. Dan kemudian mereka ini adalah orang-orang yang memberikan pengaruh yang positif bagi bangsa mereka. Kehadiran mereka memberikan dampak baik. Seharusnya kita bekerja dimanapun, kita harus membawa kualitas-kualitas ini di dalam kehidupan pekerjaan kita. Amin, saudara. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Kita mengucap syukur untuk firman Tuhan yang kita dengarkan pada pagi hari ini. Tuhan Allah Bapa kami bertahta dan berada di surga, terima kasih untuk firman-Mu, keteladanan yang diberikan lewat kehidupan Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego telah memberikan pelajaran penting bagi kami. Bagaimana kami harus bekerja, bagaimana kami harus menunjukkan kualitas iman kami di tengah-tengah orang yang tidak percaya. Sehingga orang-orang yang tidak percaya itu, sehingga orang-orang yang bekerja bersama dengan kami, mereka boleh melihat ada Tuhan di dalam hidup kami. Mereka boleh puas dengan hasil pekerjaan kami. Mereka menjadi senang dengan pekerjaan yang mereka lakukan bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, jadikan kami seperti Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, sehingga kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang dan bagi keluarga kami dan bagi bangsa ini. Berkati jemaat di Filipi ini Tuhan, supaya mereka menjadi orang-orang yang menunjukkan kualitas-kualitas iman, kualitas-kualitas yang unggul di dalam pekerjaan mereka, di dalam bidang yang mereka tekuni masing-masing. Apapun bidang yang mereka tekuni dalam kehidupan mereka, mungkin mereka sedang kesulitan saat ini di dalam pekerjaan itu. Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, Tuhan bela mereka. Karena mereka telah melakukan apa yang baik, apa yang benar di hadapan-Mu. Jika ada orang-orang yang tidak senang dengan mereka, memfitnah mereka, menyulitkan hidup mereka, Tuhan akan bela mereka. Tuhan akan beri kekuatan kepada mereka. Bagi mereka yang sedang menganggur dan tidak punya pekerjaan juga, Tuhan buka jalan untuk mereka bisa menemukan pekerjaan yang baik. Jika ada kesalahan-kesalahan mereka lakukan di masa lalu, Tuhan ampuni. Tuhan menolong mereka untuk bisa introspeksi, sehingga bisa mereka berubah dan melangkah untuk lebih baik di masa yang akan datang. Kami percaya Tuhan memberikan kesempatan dan Tuhan bisa mengubah hidup setiap orang. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.